Halo saudara-saudara, jagat perpolitikan tanah air hari-hari ini dihebohkan dengan beredarnya spanduk yang berisi Megawati adalah ketua umum ilegal. Argumentasi yang disodorkan adalah jabatan Megawati sudah berakhir sejak Juli 2024, kemudian diperpanjang hingga berlangsungnya kongres yang direncanakan April 2025 mendatang. Tentu kita bisa menganalisis bahwa mendelegitimasi posisi ketua umum Megawati saat ini artinya adalah produk yang dihasilkan oleh Megawati, khususnya di dalam pemecatan 27 kader yang kemarin dilakukan, termasuk Jokowi, kemudian Gibran, kemudian Bobi, ingin dikesankan sebagai ilegal juga. Di sisi lain, PDIP kemudian menyatakan diri untuk siaga satu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, khususnya di Kongres mendatang. Secara eksplisit, PDIP mencurigai kader-kader yang kemarin dipecat sebagai pihak yang menyebarkan atau memasang spanduk-spanduk tersebut. Apakah kecurigaan itu logis? Kita akan membahasnya dengan Halili Hasan, peneliti politik dan juga seorang aktivis hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali. Blazer Anda bagus sekali itu kayaknya. Ini penting, Bung, agar terlihat legal ya, bukan ilegal. Oke. Jadi ini host legal ya. Iya, betul. Legalitas itu menjadi penting. Penting ya sekarang ya. Sekarang ini penting karena gampang dipersoalkan orang gitu. Bung, ini PDI lagi demam karena diganggu-ganggu lagi begitu dengan spanduk Mega Ketua Umum Ilegal. Seperti saya deskripsikan tadi, analisis sementara kita adalah spanduk ini ingin berusaha mendelegitimasi kepemimpinan Megawati sekaligus mendelegitimasi produk-produknya termasuk produk pemecatan terhadap 27 kader. PDIP juga curiga bahwa yang melakukan ini adalah kader-kader yang kemarin itu dipecat gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah kecurigaan itu logis atau mengada-ada, Bung? Ini Bung Ali, saya ingin memulai dari kita ingin memulai analisis ini dari pertanyaan retoris. Apakah Jokowi akan diam saja ketika dia diperlakukan seperti itu oleh PDI Perjuangan partainya sendiri gitu ya? Jawabannya ya jawaban retorisnya tentu saja tidak gitu. Jokowi itu tidak akan diam ketika dia diperlakukan dengan sesuatu yang barangkali tidak pernah dia duga juga sebelumnya gitu ya. Ya sejarah politik kita itu kan menunjukkan bahwa ini satu-satunya mantan presiden yang ketika dia menjadi presiden masih kader gitu ya. Dan begitu dia lengser lalu dipecat dari partainya. Itu nggak pernah ada sebelumnya, Bung. Dari zaman Bung Karno gitu ya, sampai SBY kan nggak pernah ada cerita itu. Karena partai politik pasti sadar bahwa presiden yang merupakan kadernya adalah tokoh gitu ya. Atau secara normatif kita bisa sebut sebagai seorang negarawan gitu ya. Maka kalau dia diperlakukan berbeda ya dengan kader yang lain itu sesuatu yang wajar. Makanya kan kita di podcast kita sebelumnya itu pernah memberikan analisis soal kenapa cepat sekali itu pemecatan terhadap Effendi Simbolon misalnya. Ya tentu Effendi Simbolon itu berbeda dengan Joko Widodo. Bahkan Anda di pengantar Anda kemarin kan mengatakan bahwa Pak Bobi itu kan dulu cepat sekali ketika dia bergabung dengan paslon 02 pada Pilpres yang lalu dia langsung dipecat karena berbeda pilihan, berbeda political standing dengan partainya yang waktu itu mengusung paslon 03 gitu ya. Dan pada bagian ini saya ingin mengatakan bahwa Jokowi pasti tidak akan tinggal diam. Dan yang bisa dia mobilisasi sekarang adalah orang-orang yang masih simpati pada dia atau minimal dalam tanda petik menjadi kelompok sepenanggungan ya. Saya tidak ingin menyebut menggunakan logika korban, tapi orang-orang seperjuangan, sepenanggungan yang menjadi objek dari keputusan politik sebuah partai yang disebut sebagai partai perorangan gitu ya. Itu ya memang satu-satunya yang tersisa dari kekuatan yang mungkin dia gunakan, dia mobilisasi untuk melawan partainya gitu ya. Tentu saja saya tidak ingin mengatakan bahwa dia secara politik sebenarnya shock gitu. Karena dia pasti perhitungkan ketika dia berbeda pilihan dengan partai politik,
yang dia didukung selama ini, yaitu PDI Perjuangan, itu pasti akan ada konsekuensi-konsekuensi. Tapi konsekuensi itu tentu dia tidak bayangkan akan se-degrading ini. Gitu. Ini degrading betul. Maka Joko ini merendahkan ya. Secara politik mungkin dibaca dia sebagai merendahkan. Kalau itu menimpa Effendi Simbolon, bahkan menimpa Gibran sekalipun sebagai anak biologis Jokowi, barangkali Jokowi tidak terlalu tidak terlalu mempedulikan, tapi begitu ini berkenaan dengan dirinya sebagai mantan presiden, presiden ketujuh Republik ini dipecat begitu dia tidak punya kekuasaan presidensial, ini cerita yang sangat mengagetkan pasti bagi dia, Bung. Maka kalau kemudian dia berusaha untuk memobilisasi, melakukan kanalisasi agar paling tidak ada narasi publik yang berpihak pada dirinya. Misalnya seperti selama ini kan dia diposisikan seperti orang yang di dikorbankan, dia menjadi victim, dia playing victim gitu, dia selama ini direndahkan dalam Munas PDIP misalnya, itu narasi yang berkembang selama ini, dan pintu masuk untuk memberikan semacam serangan balik itu ya hanya dengan cara mempersoalkan Megawati. Paling tidak sampai titik ini ada dua hal besar yang kita bisa catat. Satu, ketika dia menyebut partai ini adalah partai perorangan. Yang kedua, ketika simpatisannya dimobilisasi untuk membangun narasi bahwa Megawati itu untuk ilegal. Begitu, Bung Ali? Iya, Bung. Kalau kita lihat pernyataan Jokowi beberapa hari yang lalu bahwa ada suasana dendam sesungguhnya ketika dia bicara soal waktu yang akan membuktikan gitu ya. Apakah kemudian ini, jika betul bahwa ini ada keterlibatan Jokowi gitu, ini adalah bagian dari dalam tanda petik ancaman itu, Bung? Untuk melihat statement Jokowi itu ya soal waktu yang akan membuktikan, memang mesti ada dua cara pandang yang bisa kita pakai, dua cara pandang itu. Kalau kita mau berpikir linier gitu dengan menggunakan cara pandang yang simpel, sederhana, ya keluarnya seperti yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto gitu, ketika dia mengatakan apalagi yang mau dibuktikan, yang sudah jelas terbukti oleh waktu, teruji oleh waktu adalah fakta bahwa dia berkhianat kepada partainya. Nah, itu kan cara pandang sederhana itu. Tapi orang seperti Megawati yang sudah punya pengalaman sangat panjang soal politik, bagaimana dia berhadapan dengan kekuasaan, dengan rezim, dengan kekuatan dominan di masa lalu, dan bagaimana dia acak-acak, bagaimana dia berhadapan dengan hantu Suryadi misalnya tahun 93, 96 berhadapan dengan represi sedemikian rupa yang berdarah-darah itu membentuk Jokowi, membentuk Megawati untuk lebih aware dengan cara pandang yang lebih complicated instead of simple yang disampaikan oleh Hasto itu gitu. Dia pasti berhitung bahwa di balik kalimat waktu yang akan buktikan itu ada tone ancaman, Bu. Dan kali ini tone itu mulai semakin kelihatan dengan dipersoalkannya Megawati, legalitas Megawati melalui serangan spanduk-spanduk itu, Bung Ali. PDIP menyebut pemasangan spanduk ini terorganisir. Apa maknanya, Bung, terorganisir ini? Apakah ini terorganisir dari gerakan civil society? Maksud saya adalah gerakan dari kelompok-kelompok non-state, atau yang dimaksud terorganisir ini melibatkan elemen state, Bung? Ya, saya kira terorganisir itu maknanya dua. Pertama, ya kita tentu saja ingin mengatakan bahwa di balik Jokowi itu masih ada orang-orang yang sebenarnya simpatisan atau selama ini kita sebut dia sebagai orang yang menerima manfaat. Mereka menjadi beneficiary dari tingkah laku politik Jokowi selama ini. Banyak orang di situ gitu. Untuk tidak menyebut misalnya seluruh menteri titipan Jokowi itu menerima manfaat gitu, itu pasti itu nggak perlu disebut gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya menegaskan bahwa kekuatan Jokowi itu di figur-figur itu
bahkan di aparat yang lain gitu ya, itu masih ada gitu. Satu yang tidak bisa dia jamin kan pemihakan Prabowo sebagai presiden. Itu nggak bisa dia jamin. Cerita soal bagaimana dinamika di legislasi undang-undang DKJ, pilkada, RK kemarin gugat atau enggak gitu. Itu tuh menjelaskan betapa sebenarnya Prabowo tidak bisa apa namanya diberikan garansi apapun untuk memastikan dia akan berpihak pada Jokowi. Itu satu. Yang kedua, di luar negara tentu saja satu yang paling gampang dituding oleh PDI Perjuangan adalah orang-orang yang dirugikan dengan SK pemecatan itu. 27 orang dengan kelompok yang menjadi apa namanya backing bagi mereka, kemudian apalagi di situ ada mantan presiden yang dia masih apa namanya berjasa mengangkat orang-orang yang selama ini duduk di pemerintahan Pak Prabowo, itu pasti dibaca sebagai kekuatan besar oleh PDIP gitu. Pasti itu dibaca sebagai kekuatan besar. Kalau itu dimobilisasi oleh Jokowi gitu ya, yang mobilisasi itu kan sebenarnya dia gunakan juga ketika pilkada kemarin gitu ya untuk apa merekomendasikan beberapa orang. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi sebagian besar kan berhasil, Bu. Ya. Di beberapa tempat itu. Ya paling tidak di atas 50% lah. Artinya sebenarnya ada potensi apa namanya kekuatan dari kekuatan tidak resmi untuk mobilisasi kekuatan resmi. Jadi kalimat ini gerakan terorganisir itu menunjuk dua pihak sekaligus. Satu, orang-orang yang memiliki apa namanya hutang budi gitu ya pada Jokowi dan itu ada di negara. Dan yang kedua adalah kelompok-kelompok politik di luar negara. Ada sukarelawan ya paling tidak kalau misalnya sukarelawan pendukung Jokowi itu masih 40%, itu kekuatan yang besar juga untuk merontokkan partai politik. Sekarang saya kira menjadi barangkali lebih rumit dihitung oleh Jokowi dan pendukungnya, termasuk pendukungnya yang di pemerintahan, karena mereka tidak bisa menggaransi bahwa presiden akan berpihak kepada mereka. Gitu, Bu. Yang menarik dari seluruh situasi hari ini, kalau kita kaitkan dengan politik Indonesia ke belakang adalah nasib partai oposisi yang selalu diacak-acak, ya Bung ya. Kalau kita lihat di era Jokowi periode pertama, dua partai yang kala itu menjadi oposisi atau tidak mendukung Jokowi adalah Golkar dan P3, dan pada saat itu memang dua partai ini dibikin konflik besar yang kemudian melahirkan ketua umum baru. Di Golkar ada Airlangga Hartarto yang kemudian tunduk pada Jokowi dalam arti menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Lalu ada Romahur Muzi yang ketua umum P3 yang juga mendukung Jokowi sebelum pada akhirnya kena OTT KPK gitu ya. Pada periode Jokowi yang kedua, partai-partai oposisi juga tak kalah dibikin morat-marit, diacak-acak. Ada PKS yang dipecah dengan Partai Gelora, dan kita tahu bahwa Gelora adalah salah satu partai yang mendukung Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wali kota Surakarta pada saat itu. Kemudian PAN juga pada kongresnya kemudian diacak-acak juga, sehingga kemudian membuat Amin Rais bahkan dikeluarkan dalam tanda petik dari partai, dan PAN kemudian masuk ke dalam jajaran pemerintahan gitu. Kalau kita ingat juga Partai Demokrat sempat mau diambil gitu, bahkan Partai Berkarya yang bukan partai parlemen juga dibikin dualisme sehingga kemudian tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Cerita tentang partai oposisi yang dibikin berantakan seperti itu mungkin saja akan terjadi pada PDIP kali ini. Kalau kita mengacu pada dua periode Jokowi yang dimana partai oposisi dibikin begitu berantakan, apakah hal serupa juga akan terjadi nih di PDIP periode sekarang sebagai satu-satunya partai oposisi, Bu? Menurut saya kalau kita analisis secara lebih komprehensif tentang keberhasilan Jokowi, kan keberhasilan
Jokowi. Dua di antara sekian keberhasilan Jokowi itu yang bisa dihitungkan, satu keberhasilan kebijakan dengan membangun misalnya infrastruktur kan. Yang kedua keberhasilan mengkanalisasi dukungan politik, Bung. Tidak banyak tokoh yang tidak berpartai yang di partainya itu bukan tokoh sentral gitu ya. Kemudian membangun dukungan politik sedemikian rupa. Nah, kalau saya ditanya apa strategi untuk membangun dukungan politik itu sehingga kemudian berhasil paling tidak selama 10 tahun gitu ya, dan sisa-sisanya masih ada sampai sekarang, meskipun ada juga sisa-sisa kecewaannya gitu kan, dan termasuk kemarahannya. Salah satu strategi yang penting adalah dengan, ya saya menggunakan bahasa Bung Ali tadi ya, mengacak-ngacak internal partai politik. Itu salah satu strategi. Strategi dia untuk membangun soliditas politik. Jadi dia pada bagian itu sebenarnya ya kita mesti sebut sebagai political solidarity maker gitu ya. Dia pembangun, pembentuk, pembuat solidaritas politik gitu ya. Dan itu berhasil terbukti sehingga dia berhasil sampai di ujung. Kalau masyarakat sipil kan sudah lama, Bung. Paling tidak 2-3 tahun terakhir itu kan sudah bicara soal impeachment, Bung. Kalau kita lihat media-media publik, termasuk new media, media sosial, termasuk beberapa podcast seperti kita ini kan, kalau kita cermati sejak 3 tahun yang lalu sebenarnya narasi impeachment itu sudah muncul gitu, tapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Karena apa? Karena besarnya dukungan politik pada dia gitu di seluruh partai politik. Cara untuk membangun dukungan itu dengan cara ngacak-ngacak itu, Bung. Seperti yang Bung Ali bilang tadi, beberapa contoh itu 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau sekarang Romi kemudian ngajak PLT Ketum P3 untuk melakukan taubat nasuha, itu sia-sia dari upaya untuk ngacak-ngacak, Bu. Kalau kemudian ya yang kelihatan banget kan sekarang gitu ya di Golkar gitu kan, perubahan Bahlil kan drastis sekali kan. Tapi itu cerita tentang bagaimana resultante dari langkah strategi politik untuk melakukan upaya ngacak-ngacak itu gitu. Itu saya kira yang juga coba untuk dilakukan pada PDI Perjuangan. Tapi itu disadari tidak mudah, Bung. Dia punya gubernur di paling tidak 16 provinsi, 16 dari 37 ya, karena satu provinsi itu tidak dipilih kan. Dan begitu banyak kabupaten kota yang itu terpilih menggunakan kendaraan politik PDI Perjuangan. Itu angka yang besar dan itu menunjukkan bahwa kelas PDI Perjuangan itu tentu bukan kelas Demokrat, dia bukan kelas P3, dia bukan kelas PAN. Dan kalau sekarang kemudian orang-orang PDIP hampir seluruh faksi itu kemudian melakukan konsolidasi, saya kira itu menjelaskan kepada kita semua bahwa Jokowi dan orang-orang yang berusaha untuk menjadikan PDIP sebagai objek dari acak-acak berikutnya itu pasti akan menemukan jalan sangat terjal. Begitu, Bung Ali. Oke, Bung, tampaknya PDIP sekali lagi akan menerima ujian politik seperti yang pernah dialami pada waktu-waktu yang lalu, dan kali ini kita akan melihat apakah ketahanan politik PDIP bisa dibuktikan sekali lagi. Terima kasih atas perbincangannya, Bung Halili. Kita masih akan bertemu di topik-topik berikutnya. Terima kasih, Bung Halili. Sama-sama, Bung. Sama-sama. Saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.